Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali daurah 105 prinsip akidah Imam At-Tahawi. Pertemuan kali ini kita masuk sesi yang keempat. Halaman 21. Halaman 21. Silakan dibaca. Bismillah. Allah mencipta dan memberi rezeki tanpa ada beban. 11. Dia mencipta tanpa merasa membutuhkan kepada ciptaannya dan memberi rezeki tanpa merasa beban. 12. Dia mematikan tanpa ada rasa takut atau gentar dan membangkitkan setelah mati tanpa ada kesulitan. Nah, lihat, khaliqun bila hajah, razikun bila ma'unah, mumitun bila makhafatin, ba'isun bila masyaqqatin. Allah itu mencipta, Allah itu pencipta tanpa merasa membutuhkan kepada ciptaannya dan memberi rizki tanpa merasa beban. Mumitun bila makhafah, Allah itu mematikan tanpa ada rasa takut, gentar, dan membangkitkan setelah mati tanpa ada kesulitan. Lihat kosakata bila mu'nah, ada situ ma'unah atau ada situ juga mu'nah, tanpa rasa beban, tanpa rasa berat, dan tanpa rasa beban. Jadi saya cek di naskah asli ma'unah atau mu'nah. Terus bila masyaqqatin, tanpa capek dan tanpa ada kesukaran, yaitu tanpa ada kesukaran atau kesulitan. Nah, itu nanti dikoreksi yang benar bila mu'nah, seperti yang ada di kosakata. Nah, sekarang lihat penjelasan. Penjelasan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk karena membutuhkan mereka dan tidak pula karena berharap pertolongan mereka. Namun Allah menciptakan makhluk agar supaya mereka beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia, burung dan binatang liar yang beriman dan kafir. Dia akan memberi setiap yang mereka minta tanpa akan mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Di tangannya lah pembendaharaan langit dan bumi. Lihat, Allah tidaklah menciptakan makhluk karena membutuhkan makhluk.
Jadi Allah ciptakan kita bukan karena Allah butuh pada kita, bukan untuk meminta pertolongan kita. Namun Allah menciptakan makhluk supaya makhluk merealisasikan tujuan hidup mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama halnya juga Allah memberi rizki kepada seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia. Allah berikan mereka rizki. Allah akan memberi setiap yang mereka minta tanpa akan mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Dan Allah tidak butuh pada makhluk. Kita yang butuh pada Allah. Terus di bawahnya lagi. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala akan mematikan makhluknya tanpa ada rasa takut sedikit pun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Dan dalam surat Ar-Ra'd ayat 41, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23 yang artinya dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Allah juga akan membangkitkan yang telah mati pada hari kiamat nanti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 7 yang artinya orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Robku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, lihat. Berikutnya lagi dikatakan Allah akan mematikan makhluknya tanpa ada rasa gentar, takut tadi kita sudah sebut. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah akan mewafatkan manusia, mewafatkan jiwa ketika matinya. La mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah. Kalau sekarang jatah atau waktu dia itu mati, mati. Tidak ada yang bisa mencegah hal ini. Kemudian la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Ketika manusia itu dimatikan, maka Allah katakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah itu perbuat, namun manusia yang nanti akan ditanyakan. Kemudian Allah juga akan membangkitkan yang telah mati pada hari kiamat. Allah membangkitkan yang telah mati pada hari kiamat. Berarti ada hari berbangkit. Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, memang demi Rabbku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Terus yang berikutnya lagi dalam surat Ali Imran ayat 9 yang artinya ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia pada hari kiamat nanti setelah kematian mereka. Hal ini tidaklah memberatkannya. Allah mampu menghidupkan bumi yang mati atau tandus dengan air sehingga tumbuhlah berbagai tanaman. Begitu pula Allah mampu untuk menghidupkan makhluk yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Allah telah menciptakan makhluk pada pertama kali, maka dia juga mampu mengembalikan atau menghidupkan mereka untuk kedua kalinya. Hal ini sangatlah mudah bagi Allah. Maha suci Allah dari sifat kekurangan yang mereka tetapkan untuk Allah. Nah, lihat, ini dalil-dalil yang menunjukkan ada hari berbangkit. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raib. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. La raiba fi, situ ada kata fi, di situ fi-nya terhapus. Kurang fihi. Terus Allah mampu untuk menghidupkan makhluk yang telah mati. Telah mati dihidupkan lagi.
Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Sekarang bisa dicatatkan faedah beberapa dalil yang menunjukkan manusia akan dibangkitkan. Beberapa dalil yang menunjukkan manusia akan dibangkitkan. Sudah mati akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Dalil pertama, dalil yang menunjukkan Allah menciptakan langit dan bumi. Dalil yang menunjukkan Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Seperti surat An-Naba ayat 6 sampai 12. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasak? Kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bina di atas kamu tujuh langit yang kokoh. Di situ dibicarakan langit dan bumi. Kalau ada langit dan bumi, tentu saja ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dalil yang kedua, dalil yang menunjukkan dihidupkannya bumi setelah matinya. Dihidupkannya bumi setelah matinya. Ada tanah yang gersang, tandus, kemudian turun apa? Hujan. Jadi apa? Subur. Seperti surat An-Naba lagi ayat 14 sampai 17. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Air turun dari awan, hujan berarti, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Sesungguhnya kami hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Berarti di situ adanya hari berbangkit karena bumi saja yang mati, yang gersang bisa jadi subur. Manusia bisa dihidupkan lagi. Terus dalil yang ketiga, dalil yang menunjukkan penciptaan manusia. Sesuatu yang sudah diciptakan tentu lebih mudah untuk dikembalikan. Ya kan? Sesuatu yang diciptakan sekarang sudah ada nih, lebih mudah untuk dikembalikan. HP sudah jadi nih sekarang nih. Itu lebih mudah diperbaiki, ya kan? Daripada buat dari awal. Maka sesuatu yang sudah ada, sudah diciptakan, sudah jadi, mau dibuat dikembalikan lagi lebih mudah. Ini dalil ketiganya. Dalilnya adalah surat Yasin ayat 79. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah Allah yang hidupkan. Katakanlah Allah yang hidupkan, menciptakan kali yang pertama, dan Allah yang maha mengetahui tentang segala makhluk. Kalau ini sudah ada, maka untuk dikembalikan itu sangat-sangat mudah. Dalil yang keempat menunjukkan adanya hari berbangkit. Orang yang tidur Allah jadikan dia bangun dari tidurnya.
Dan tidur itu kematian sugro. Kematian sugro, kematian kecil. Ya kan? Tiba-tiba bangun. Bisa jadi teman sampingnya ngorok. Terus bangun gitu. Bisa nggak? Oh bisa. Ya kan? Sudah ada yang ribut-ribut. Oh bangun lagi dia. Gitu. Awalnya apa? Kematian kecil. Bangun dari kematian kecil tadi. Ya kan? Bangun dari kematian kecil. Ini mudah bagi Allah. Makanya di antara doa yang kita baca setelah bangun tidur adalah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami. Bangun, sudah bangun. Setelah sebelumnya mematikan kami. Matinya sementara. Ya kan? Dan kepadanya lah kami itu dibangkitkan. Itu jadi dalil. Jadi kalau ada yang ingkari hari berbangkit. Nah ini dalil-dalilnya nih. Dalil Al-Quran dan juga ada dari sunnah Nabi SAW. Tambah satu lagi, ada 5 ding. Ada 6 malahan. Sudah keempat kan tadi? Ya. Kelima. Dalil kelima adanya hari berbangkit. Ya, dalil kelima adanya hari berbangkit. Yaitu manusia diciptakan dari mani yang hina lalu tumbuh besar. Mani itu keluar dari tempat yang najis atau tempat yang suci ya? Manusia. Mani itu keluarnya ya bukan zat maninya ya. Mani itu keluar dari tempat yang suci atau tempat yang najis? Nah, najis. Namun sombongnya luar biasa kita ya. Iya, punduki Pak nih Pak. Jadi tempatnya najis, zat maninya apa tadi? Suci. Berarti dari sesuatu yang hina kan keluar. Terus jadi tumbuh besar kan? Tumbuh besar. Kalau dia dari sesuatu yang hina dan Allah itu katakan bahwasanya Allah nanti bangkitkan dia lagi kan? Ini sudah jadi besar nih, mati kan? Allah bangkitkan dia lagi. Dia mau mengingkari Allah bagaimana coba? Makanya Allah katakan dalilnya ya, lihat surat Yasin ayat 77. Makanya surat Yasin itu akidah harus bagus loh, orang yang hafal surat Yasin loh itu. Jadi ahlu Yasin itu harus hafal, harus akidahnya mantap ini dalilnya ini. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya? Allah katakan kami menciptakannya dari nutfah mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Namun kok dia jadi orang yang menentang dengan nyata, ngeyelan, bantah terus. Dia bantah terus di situ. Allah ciptakan dia kan tadi kan. Kalau dari sesuatu yang hina mau bangkitkan lagi mudah bagi Allah. Ciptakan aja dari sesuatu yang remeh kayak gini bagi Allah. Sesuatu yang ringan bagi Allah. Bangkitkan dia mudah sekali. Terus dalil yang keenam. Allah menciptakan api dari kayu yang hijau. Api itu bisa berasal dari kayu yang hijau. Dalilnya, ini dalilnya dulu ya. Yasin ayat 80. Yasin ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Fa idza antum minhu
tukidun. Allah yang memberikan bagi kalian, menjadikan bagi kalian dari kayu yang masih hijau, situ bisa keluar api juga kalau Allah takdirkan. Faiza antum minhu tukidun. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Ini dari sesuatu yang nggak mungkin ini. Orang kira seperti itu tidak bisa. Allah wujudkan api di situ. Maka manusia yang tadi sudah mati sangat mungkin sekali Allah itu bangkitkan. Nah itu nanti renungkan dari ayat lengkapnya 78 sampai 81. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tukidun. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Enak kalau dengar surat Yasin itu. Oh enak. Namun kadang ini yang sudah hafal itu baca nggak pakai tajwid, ngawur bacanya, guru kejar target, wey. Pingin terampung maghrib tekan Isya baca Yasin wal Quran terus tekan ayat 83 pulang bawa berkat itu apa Pak isinya berkat apa Pak? Hah? Ada sego ya dah. Oh, berarti golek berkat berarti pas maca gue. Gimana kalau tujuannya golek berkat mau cari ya istilah kita nasi kotak itulah gitu ya. Ini niatannya aja kayak gitu, mau kirim pahala pada orang, niatannya saya sudah salah. Iya kan? Wah, apalagi bulan ruah itu ngantri itu dari tanggal 1 ruah sampai akhir bulan. Terus baca. Sudah berapa dalil tadi? Nah, itu kesimpulan dari 6 dalil ini menunjukkan adanya hari apa? Berbangkit. Dan itu Allah berikan tadi, ayat-ayat tadi, itu pun orang bisa nalar tadi, bisa pakai logikanya untuk memikirkan tadi. Oh ini sudah mati ini, bisa dibangkitkan lagi enggak? Tanah saja ini tandus bisa jadi subur dengan diturunkannya hujan. Mudah bagi Allah berarti. Berarti kalau adanya hari berbangkit, maka nanti ada hari perhitungan. Kalau ada hari perhitungan, maka dituntut kita diungkap amal kita masing-masing. Maka karena amal kita diungkap, nah sekarang hidup di dunia, tugasnya untuk beramal soleh, punya akidah yang lurus dan beramal soleh. Keyakinannya dasar dulu ini, dari sini ini dulu ini. Maka kalau mau sadarkan orang dari pemahaman ini dulu. Ini kan surat-surat pendek ini. An-Naba tadi kan banyak kan? An-Naba. Sama surat apa tadi banyaknya? Yasin. Cuma muter-muter itu aja. An-Naba, Yasin, An-Naba, Yasin. Itu sudah buktikan hari berbangkit itu. Cukup. Kalau ada yang ingkari hari berbangkit ini loh. Baca An-Naba, baca surat Yasin. Sudah cukup di situ. Nah, kesimpulannya. Simpulan, Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal, tidak ada yang mendahuluinya, dan yang akhir, tidak binasa. Dia maha hidup dan tidak mati. Dia mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang dapat meliputi ilmunya, mengetahui ilmunya secara detail. Allah tidak ngantuk dan tidur. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, namun merekalah yang akan ditanya. Nah, itu kesimpulannya. Selesai sesi yang keempat. Baik, break 1 menit.